Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar Lip Talk, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Syifa. Di episode kali ini bakal seru banget karena kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan ini, yaitu membaca diri sendiri, literasi emosi. Jadi, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Tiara Safitri, guru BK, yang setiap hari berhadapan dengan dinamika emosi siswa. Jadi siap-siap, karena obrolan ini bakal membuka sudut pandang baru tentang memahami diri sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita langsung ke topik intinya aja ya. Nah, menurut Ibu nih Bu, literasi emosi itu apa sih? Karena ya, itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi Syifa mau tahu lebih banyak tentang maksud dari literasi emosi menurut Ibu. Oke, Syifa. Menarik sekali ya pembahasan hari ini. Nah, literasi emosi itu secara katanya aja tadi dari literasi dan emosi kan. Sebelum kita lebih jauh, literasi sendiri kan kemampuan kita dalam mengelola informasi. Nah, sedangkan emosi ini, kalau menurut Syifa nih, kalau mendengar kata emosi, apa dulu yang terpikir di pikiran Syifa? Langsung kebayang dengan amarah, marah gitu. Nah, itu bukan Syifa aja ya. Rata-rata orang-orang ketika ditanyakan emosi itu apa sih? Nah, pasti jawabnya marah. Karena kita lebih sering mendeskripsikan emosi itu dengan suatu yang negatif, dengan emosional, kemarahan gitu ya. Nah, jadi emosi sendiri itu adalah reaksi tubuh kita, respon kita terhadap suatu situasi. Baik itu bisa dalam bentuk luapan perasaan, bisa dengan tindakan. Bisa kita simpulkan kalau literasi emosi sendiri adalah kemampuan kita dalam mengelola informasi sehingga kita mampu memahami emosi kita, mengenali apa-apa aja emosi kita, apa sumber yang menyebabkan kita merasakan emosi demikian. Nah, seperti itu. Berarti Syifa udah paham nih literasi emosi? Syifa ada mau nanya juga nih. Kan kadang kita tahu ya emosi, tapi kita kadang nggak ngerti tuh cara omongin dan ngolahnya. Menurut Ibu nih, gimana cara ngolah emosi kita gitu? Fokus utamanya adalah cara mengolahnya kan. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mengenal dulu apa emosi kita. Kadang kan menurut Syifa sendiri nih, susah atau enggak sih mengenal emosi? Susah, karena kadang kalau misalnya kita emosi, ya langsung terkeluar gitu. Kita kadang nggak bisa ya untuk tahan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari segi psikologis ya, mengenal emosi itu memang harus dimulai dari sejak kita SD. Karena kenapa? Emosi itu kan proses sepanjang hayat ya, proses sepanjang hidup. Selama kita hidup, selama itu pula kita akan mengeluarkan berbagai macam emosi ya kan. Jadi cara kita mengelola emosi itu ya kita kenal dulu emosinya. Dan kapan kita harus mengenal emosi? Sejak dini. Nah, kalau secara psikologisnya sih kita itu harusnya mengenal emosi itu sejak kita di sekolah usia dasar. Nah, di sana kita bisa memahami emosi-emosi dasar seperti perasaan bahagia itu seperti apa, perasaan senang itu seperti apa. Karena ketika kita sudah beranjak dewasa nih, Syifa contohnya ibu, kita kan sudah di usia dewasa, emosi-emosi kita itu bukan lagi berbentuk emosi dasar, tapi sudah semakin kompleks. Penjelasannya menarik banget ya teman-teman. Jadi nih Bu, kalau misalnya kita tarik ke perspektif digital, gimana literasi emosi itu Bu? Ya, sebenarnya sama aja sih kan. Apalagi saat ini kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia digital yang sangat dinamis, ya kan? Sangat cepat perubahannya dan informasi yang kita terima juga pagi aja nih dar-der-dor kan informasi yang masuk ke HP kita. Nah, menurut Ibu penting juga kita mengetahui dan cara mengelola informasi di daerah digital ini. Karena kenapa? Gen Z ya terutamanya, kan kita terpapar sama media sosial nih kan, sama internet. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola emosi dan memahami emosi diri dengan baik, kita akan mudah terpancing nih. Nah, jadi misalnya ada postingan apalah seleb misalnya gitu kan. Jadi ketika kita tidak bisa mengelola informasi, kita tidak punya literasi emosi yang baik, kita bisa terpancing apakah kita memberikan komentar-komentar negatif ataupun ketika kita mendapat komentar negatif emosi kita jadi nggak stabil, akhirnya kita overthinking dan segala macam. Oke teman-teman, seperti penjelasan Ibu Tiara tadi, berarti kita penting ya untuk menjaga literasi emosi kita di media sosial di era digital ini.
dengan tidak memberikan hate comment atau apapun yang negatif yang bersangkutan dengan era digital. Baik Bu, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengenali emosi diri kita sendiri? Oke, kalau ditanyakan bagaimana cara kita mengenal emosi kita, itu sama dengan bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, ya kan? Betul. Karena Syifa yang paling kenal nih diri Syifa, Ibu yang paling kenal diri Ibu, dan penonton di sana juga, karena kan yang paling lama membersamai diri kita kan adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita harus kenal nih diri kita. Nah, gimana caranya Bu kita mengenal emosi bisa dengan menamakan emosi kita. Ketika emosi itu kan munculnya dari suatu ada sebab akibatnya kan ya. Nah, ketika kita merasa senang, kita identifikasi dulu nih, apa aja penyebab yang membuat kita merasa senang. Atau ketika kita marah, emosi marah kita itu muncul karena apa aja sih? Penyebabnya apa sih? Nah, jadi kita memberikan nama terhadap emosi kita, terus kita mengidentifikasi dengan kita mengetahui diri kita, dengan penonton mengetahui dirinya sendiri, kita tuh bisa tahu, aku ini bisa marah karena ini penyebabnya. Nah, jadi ketika kita tahu, kita juga bisa mencari solusi yang terbaik dari ketika aku marah karena hal-hal ini, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan biar aku bisa mengelola emosi itu secara sehat kayak gitu kan. Jadi dengan kita tahu penyebab kita marah tadi, kita tahu bagaimana cara mengelolanya, kita nggak meledak gitu. Jadi kita bisa mengelola emosi kita secara sehat. Oke, baik. Masya Allah ya teman-teman. Jadi berarti kita tuh emang harus dari diri kita sendiri ya, karena kita paling dekat, kita paling memahami diri kita sendiri. Iya. Jadi nih Bu, ngomongin masalah overthinking. Dari Syifa sendiri nih, Syifa kan sering tuh overthinking, dan teman-teman semua pasti sering ya overthinking ya. Jadi gimana sih Bu cara mengendalikannya? Oke, kayaknya bukan Syifa aja, Ibu sendiri juga sering overthinking nih. Oke, overthinking itu kan thinking, berpikiran yang terlalu berlebihan kan. Terkadang kita itu memikirkan sesuatu yang tidak pada tempatnya nih. Jadi diperlukan, kalau menurut Ibu bagaimana cara kita mengurangi, kita memerlukan kesadaran. Kalau bahasa kerennya mindful ya. Kita tuh sadar penuh atas apa yang terjadi saat ini, bukan apa yang terjadi kemudian. Karena kan kapasitasnya kita manusia itu yang saat inilah yang bisa kita jalani kan. Yang kemudiannya itu kan nanti di luar dari kuasa kita, di luar dari kapasitas kita. Nah, sebagai siswa, menurut Ibu, cara kita menanggulangi overthinking kita nih, overthinking itu kan nanti berimbasnya banyak kan. Emosi kita jadi kepikiran, kita jadi cemas yang berlebihan. Nah, menurut Ibu, kita bisa dengan, Syifa suka menulis. Ya, terkadang Syifa luahkan di tulisan. Jadi salah satu caranya itu dengan kita bisa menulis nih, apa hal-hal yang membuat kita khawatir berlebihan, apa yang membuat kita sering overthinking. Nah, saat kita menulis itu kita bisa mencari nih, kira-kira overthinking ini tuh penyebabnya apa. Terus bisa nggak kita selesaikan dengan kesadaran kita di waktu itu, atau memang itu yang nggak bisa kita selesaikan memang di luar dari kuasa kita. Nah, jadi dengan meregulasi ulang pikirannya ya, biar nggak over. Jadi kita punya kesadaran penuh, kapasitas kita yang bisa kita kendalikan saat ini adalah saat ini. Yang selanjutnya itu biarlah Allah yang mengatur. Seperti itu sih menurut Ibu. Nah, seperti penjelasan Ibu Tiara tadi, jadi begitulah tips dari Ibu Tiara untuk yang sering overthinking seperti kita ya teman-teman. Ya, Ibu juga sering sih. Pertanyaan berikutnya nih Bu, gimana sih kita menghadapi masalah atau emosi kita nih yang tanpa kita tuh harus memendam atau meledak-ledak? Mungkin atau cara memendam atau antara memendam dan meledak, yang mana paling bagus itu? Nah, jadi itu kembali lagi sama individunya ya, Syifa. Karena kan manusia ini unik ya sifatnya. Strategi Ibu meregulasi emosi sama strategi Syifa nih beda-beda. Nah, umumnya di usia-usia remaja kan ya, banyak kita jumpai kasus-kasus yang ketika ada individu sosoknya, cara dia mengolah emosinya itu emosi negatif nih terutama ya. Emosi negatif itu seperti marah, kesal, kecewa. Ada yang dengan cara memendam. Memendam. Kemudian ada dengan cara melawan emosi itu sendiri. Contohnya apa? Dengan dia apakah langsung meledak? Karena sebenarnya tidak ada yang 100% benar dan tidak ada 100% salah juga. Tergantung lagi apakah cara itu tepat atau tidak. Nah, sebenarnya seperti ini. Ketika ia memendam,
itu ada plus ada minusnya. Karena kenapa? Ketika dia memendam kan berarti dia tidak meluap ketika itu kan ya. Iya. Tapi kalau pendamnya udah terlalu lama nih, ibaratnya tubuh kita ini kayak tong sampah kan ya. Iya. Sampahnya atau emosinya masuk terus dipendam terus nggak dikeluarkan. Lama-lama kan ketika dia sekali keluar kan akan lebih parah kan ya. Nah, jadi kalaupun misalnya dia mengolah emosinya dengan cara meledak, langsung meledak, dan itu kan juga tidak sehat karena bisa jadi ketika ada suatu peristiwa atau suatu respon dari tubuh dia langsung banting barang atau marah-marah gitu kan, Nah, itu juga benar, tidak benar, baik kan. benar. Jadi makanya kita harus kenali diri kita dulu, tipe kita seperti apa. Nah, menurut Ibu, kalau paling tepat itu ya cara-cara yang diajarkan Islam tadi ya. Kita bisa dengan beristighfar, kita diam dulu. Kalaupun kita seorang remaja nih tipenya yang suka memendam, pendam boleh tapi harus dikeluarkan. Jangan dibiarkan emosi itu terus menumpuk karena kan nanti akhirnya yang tidak sehat diri kita sendiri ya. Itu sih kalau dari Ibu. Baik, Bu. Berarti kalau kita lagi emosi itu, nih ya, misalnya cara Syifa memendam, tapi terkadang kalau misalnya Syifa nggak sanggup tuh, Syifa bakal cari satu temen atau satu orang yang Syifa percaya dan mengeluarkannya. Itu menurut Ibu udah tepat banget Syifa. Karena memang emosi itu harus dikeluarkan. Apakah itu dalam bentuk kita bercerita sama kawan, apakah itu dalam bentuk mengeluarkan air mata. Nah, itu Nah, juga betul. salah satu strategi kita mengeluarkan emosi kita. Baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir untuk kita menutup Lip Talk kita hari ini. Jadi, Bu, ada nggak satu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada siapapun yang ada di sana yang sedang berjuang untuk memahami diri? Kayaknya ini pertanyaannya bukan untuk penonton aja nih. Untuk Ibu juga ya. Iya. Karena kan Ibu juga lagi belajar memahami diri sendiri. Nah, pesan Ibu untuk siapapun yang saat ini sedang berusaha untuk memahami dirinya sendiri, tidak apa-apa proses memahami diri itu memang tidak mudah, tapi kita belajar karena setiap tahap kehidupan yang kita lalui, di situ merupakan cara kita untuk mengenal diri kita lebih dekat. Jadi dalam memahami diri itu tidak apa kalau kita sesekali merasa bingung ya kan, tidak apa kalau kita sesekali merasa kecewa, merasa gagal. Nah, itu bukan berarti kita belum mampu memahami diri kita sendiri karena itu kan adalah proses ya Syifa ya. Berikan ruang bagi diri kita sendiri untuk belajar ya kan, belajar memahami diri kita, belajar memahami emosi kita. Karena ingat, kita semua itu layak untuk dimengerti. Apalagi dimengerti oleh diri kita sendiri. Itu sih pesan Ibu. Oke. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Kita berterima kasih banget nih sama Ibu Tiara karena sudah memberikan wawasan juga pengalaman kepada kita semua ya untuk mengerti dan kita memahami literasi emosi diri kita sendiri. Untuk teman-teman pendengar semuanya, ingat ya, kita nggak harus terlihat kuat. Mulailah dengan jujur pada diri kita sendiri dulu. Kenali apa yang kalian rasakan dan jangan ragu untuk mencari bantuan ketika diperlukan. Dengan caranya datang ke ruang BK. Iya, benar sekali. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengar Lip Talk kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.